Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DPS To The Point. Kali ini boleh dibilang sebagai DPS To The Point yang agak spesial. Dan tamu yang hadir atau tokoh yang hadir dalam DPS To The Point kali ini adalah juga seorang yang spesial. Boleh kita sebut sebagai seorang pendekar yang memberantas korupsi. Dia adalah Bambang Wijoyanto atau sering disebut sebagai BW oleh orang-orang dekatnya atau orang-orang yang sering bergaul dengannya. Silakan, Mas BW. Keluar, Bang. Mas, terima kasih sudah datang. Ya. Dan susah sekali mengundang Anda ke televisi. Minta maaf, minta maaf. Kami menuntut, memaksa, dan terus menekan negara untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Konser musik Gropiokan Korupsi 2014 di Stadion Kridosono, Yogyakarta menyedot perhatian masyarakat. Ini salah satu ikhtiar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengingatkan masyarakat atas ancaman wabah korupsi dalam rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember lalu. Gropiokan berasal dari bahasa Jawa. Umumnya adalah kegiatan petani memburu tikus di sawah. Binatang pengerat yang menyimbolkan kerakusan. Tikus atau koruptor itulah yang menjadi target buruan KPK dalam 11 tahun terakhir. Komisi Anti Rasuah ini mengajak masyarakat memerangi korupsi dari diri sendiri dan keluarga. Sepanjang 2014, KPK masih menjadi garda depan pemberantasan korupsi. Sampai 30 November 2014, KPK telah menyidik 52 perkara dan 44 perkara telah dieksekusi. Indeks persepsi korupsi Indonesia sudah mulai membaik, naik dari peringkat 114 tahun 2013 menjadi peringkat 107. Mengganyang koruptor masih menjadi pekerjaan rumah paling berat negeri ini. Mas, ada yang berbeda dalam peringatan Hari Anti Korupsi kali ini. Di Jogja dihadiri ribuan orang. Apa yang mau disampaikan? Pesan apa yang mau disampaikan? KPK sudah 11 tahun. Satu dekade. Jadi KPK harus melakukan proses transformasi dan mengkonsolidasikan seluruh pengetahuan dan pengalamannya agar pemberantasan korupsi itu menjadi efisien, efektif, dan betul-betul membangun integritas. Apa hubungannya efisien, efektif, dan membangun integritas dengan ribuan orang yang hadir? Kami melakukan, dalam bahasa kami itu, satu proses transformasi. Selama ini, kalau bicara pemberantasan korupsi kan sangat legal banget. Sangat legal dan angker banget. Yes, law enforcement-nya yang dikedepankan, semuanya diselesaikan melalui hukum, oleh penegak hukum, macam-macam seperti itu. Tapi kemudian dalam kajian kami, ternyata masalah korupsi itu masalah yang ada di seluruh sendi kehidupan masyarakat, dan juga sebagiannya berasal dari diri kita dan keluarga kita. Sebagiannya juga menyentuh soal-soal budaya dan sistem yang menjadi bagian dari seluruh subsistem yang lainnya. Mas, coba kita lihat gambar yang terjadi di Jogja pada hari itu. Silakan. Ada Jokowi, lalu kemudian ada gitar Metallica yang disita. Nah, sebelum kita lanjut, jadi penjelasan Mas BW tadi soal transformasi menarik untuk saya. Karena cerita tentang transformasi ini kan sudah lama sebetulnya. Setelah 11 tahun Anda memulai dengan transformasi ini. Kenapa transformasinya seperti ini? Ada beberapa fakta yang harus kita kaji ulang dan merubah orientasi gerakan kita. Selama ini korupsi tidak menjadi bagian dari gerakan sosial. Dia harus masuk menjadi gerakan sosial. Dia harus menemukan kembali the moment of truth-nya. Karena KPK hadir ada the moment of truth kan. Kalau tidak ada otoritarianisme yang dijungkir balikan, nggak akan ada KPK. Tapi setelah dia bermetamorfose, dia harus melakukan kuantum gitu. Selama ini kita nangkepin orang, udah terjadi. Ever in the history of the law enforcement in Indonesia,
high ranking official yang begitu tinggi dan begitu banyak bisa dipersoalkan di muka hukum. Dan KPK menjadi satu-satunya lembaga penegak hukum yang 100% conviction rate-nya. Jadi semua case yang dibawa ke pengadilan pasti dimenangkan. Pasti itu di dunia dimenangkan. cuma satu-satunya KPK. Itu betul. Mas, kembali lagi. Tapi sebetulnya ini kan KPK menangkap sebuah momen. Sebetulnya orang seperti saya atau rakyat biasa, seperti saya dan rakyat biasa pada umumnya, sebetulnya marah terhadap para koruptor. Karena Anda tangkap, lalu kemudian kita lihat betapa tamaknya para koruptor. Lalu sekarang ditampung dalam proses ketika hari anti korupsi di Jogja itu, perasaan itu dikumpulkan di situ, dan itu tereskalasi begitu. Ya. Jadi contoh misalnya, kita harus sadar bahwa sebagian karakter korupsi itu masih melekat di diri kita masing-masing. Tidak jauh lah dari diri Iya, kita. tidak jauh. Contohnya makanya ketika malam itu di acara yang dikoordinasi oleh teman-teman musisi di sana dan juga ada teman-teman teater di sana, itu kita sama-sama itu kita pakai topeng, gitu kan? Topengnya itu adalah topeng tikus yang rakus. Topeng tikus yang rakus. Terus topeng itu kita buang setelah kita melakukan proklamasi anti korupsi, dan dimulai kata pertamanya, kami menyadari bahwa sebagian kami sifat dan melekat dan kita ingin buang. Dan terus Ini ada gambar-gambarnya. Nah, kalau ini pohon. Ini pohon. Pohon korupsi itu. Jadi dari korupsi itu bisa berkembang. Nah, kalau kita nggak kontrol dia. Saya ingin dapat komentar Anda. Itu berarti karena memang korupsi itu kan sangat dekat dengan kita. Dan ada selalu insting itu pada umumnya pada kita untuk mendapatkan uang dengan cara-cara yang mudah. Contoh konkret gini, ternyata di dalam perkembangannya ada dinasti kan. Ya, betul. Dinasti itu kan perkembangan dari sebuah keluarga, Batih yang kemudian menjadi keluarga besar yang terlibat. Dan dalam studi lain dikatakan tuh bukan hanya satu loh, seperti Banten. Betul. Bangkalan mungkin bisa contoh yang kedua. Betul. Dan kita ada sekitar 20-an itu yang model kayak begitu. Karena kepala daerahnya saudaranya, kakaknya, terus ketua DPRD-nya. Nah, ada bayangkan kalau kemudian proses pemilihan yang tidak bisa dilakukan secara accountable dengan metode pemilihan tidak langsung, itu kita bisa membangun lebih banyak dinasti yang akan membuat bangsa ini lebih terpuruk lagi. Jadi di sana itu anak-anak muda 15.000 di Kredisono menyatakan proklamasi itu. Dan di situ dia menyatakan, oke, kita akan mulai dari diri kita sendiri. Selama ini kita selalu menunjuk orang. Kamu beres, kamu gimana? Jadi salah satu transformasinya itu, Bang. Kamu mulai dari dirimu sendiri. Jadi kami di sana tuh juga misalnya membangun budaya anti korupsi berbasis keluarga dan komunitas. Kalau mau jujur itu barengan bisa lebih solid. Makanya ada muncul lagu dari Hip Hop Foundation, ya, jujur barengan. Jadi kita ingin kalau melakukan membangun gerakan anti korupsi atau menolak korupsi itu keren loh. Kita harusnya jadi orang-orang keren karena kita tidak korup gitu. Mas, kita akan lanjutkan setelah ini. Pemirsa, kita jeda sejenak, kami akan segera kembali.